Tahu? Tahu. Tahu. BPK bukannya apa? Badan Pemeriksaan Keuangan ya. Kakak tahu BPK? BPK enggak tahu. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Loh, ada yang tidak tahu BPK? BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan dalam tata kenegaraan negara kita. Badan Pemeriksa Keuangan didirikan sebagai bentuk perwujudan dari amanah Undang-Undang Dasar tahun 1945. BPK anggotanya dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat. BPK bertugas untuk melakukan pemeriksaan, tanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara. Dan BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Kantor BPK bertempat di jalur 2 atas dekat kantor wali kota. Kantor BPK jalur 2. Kantor pertama dari perempatan Birobuli, Basuki Rahmat. Tahu, yang di Jalan Muhammad Yamin. Yang di Jalan Muhammad Yamin, kalau tidak salah di dekatnya penjual nangka ya. Kalau kantornya Bapak tahu? Kantornya sekarang saya nggak tahu di mana. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah beralamat di Jalan Profesor Dr. Muhammad Jamir, nomor 84, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pada awalnya, kantor ini merupakan kantor dari Dinas Pertanian dan Perkebunan. Dan pada tahun 2007, dibangun sebuah gedung 3 lantai yang digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah. Diresmikan oleh Bapak Abdullah Zaini, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 17 November tahun 2007. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan informasi tentang Badan Pemeriksa Keuangan, silahkan datang ke kantor kami, menghubungi Pusat Informasi dan Komunikasi. Kami akan menyampaikan informasi-informasi yang Bapak dan Ibu butuhkan. Terima kasih. Fungsi dan tugas BPK merupakan Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi, ketika ada satu instansi yang mendapatkan temuan, BPK akan turun ke instansi tersebut untuk melakukan pemeriksaan. BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, mengelola, mengawasi keuangan pemerintah daerah, dinas-dinas, itu yang saya pahami. Kalau BPK kan dari judulnya Badan Pemeriksa Keuangan. Sudah pasti kalau BPK itu salah satu badan yang memeriksa keuangan negara dan juga mengelola keuangan negara, serta memeriksa misalnya kalau terjadi memeriksa kesehatan keuangan dari satu instansi pemerintah. Jadi misalnya BPK mencurigai perusahaan ini ada sesuatu, jadi mereka bekerjasama dengan KPK. Kalau tidak salah seperti itu. Jawabannya hampir benar. Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. Secara terpisah pada bab 3, bagian ke-1 dan ke-2. Tugas BPK menurut undang-undang tersebut masuk di dalam bagian ke-1 yang isinya adalah: pertama, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar Undang-Undang tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK mencakup pemeriksaan kinerja, pemeriksaan keuangan, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus dibahas sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku. Hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, dan juga Wali Kota dan Bupati. Jika terbukti adanya tindakan pidana, maka BPK wajib melaporkan pada instansi yang berwenang paling lambat 1 bulan sejak diketahui adanya tindakan pidana tersebut. Berikutnya adalah terkait dengan fungsi BPK. Fungsi yang pertama adalah fungsi operatif. Fungsi operatif ini adalah pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan juga pengelolaan kekayaan atas negara.
Yang kedua adalah fungsi yudikatif. Pada fungsi yudikatif ini, kewenangan menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap perbendaharaan dan pegawai negeri bukan bendahara yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan juga kekayaan negara. Berikutnya adalah fungsi advisory. Fungsi advisory ini adalah memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai pengurusan dan pengelolaan keuangan negara. Fungsi yang kedua adalah fungsi yudikatif. Fungsi yudikatif ini adalah kewenangan menuntut perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap perbendaharaan dan pegawai negeri bukan bendahara yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang menyebabkan kerugian keuangan dan kekayaan negara. Jika masyarakat ingin mendapatkan informasi tentang Badan Pemeriksa Keuangan, masyarakat dapat menghubungi Pusat Informasi dan Komunikasi. Dapat juga mengakses website EPPID kami, sekaligus juga dapat menghubungi sosial media kami.